Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Boleh tepuk tangan lagi dong dengan semangat. Kita masih di Islam itu Indah. Masya Allah tabarakallah. Buat jamaah yang baru bergabung. Hari ini kita sedang membahas tema lelahmu terhitung, lukamu tersampaikan di langit. Masya Allah tabarakallah. Ada tayangan lagi nih. Bocah mengumpulkan makanan sisa perayaan HUT RI. Kita lihat tayangannya, silakan. Terjadi setelah perayaan HUT RI Ustadz. Kemerdekaan bangsa kita merayakan pada saat itu. Dan akhirnya aku pernah lihat tulisan tuh. Merdeka itu cuma buat yang di atas. Kalau buat yang dijajah, buat yang di bawah masih dijajah katanya gitu. Dan akhirnya muncul banyak pertanyaan Ustadz Faris. Emang benar ya kalau buat orang yang akhirnya luka, lelah karena kebijakan-kebijakan yang mencekik dari orang-orang tertentu. Itu sebenarnya kalau kita mau balas dengan doa, kita doain, itu bahaya banget buat orang itu. Gimana Ustadz Faris? Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz Maulana dan Ustaz Syam yang dirahmati Allah. Betapa mengerikannya ya. Kita membayangkan orang yang merasa tidak memiliki kuasa. Orang yang merasa hidupnya tertindas oleh kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian dia mengangkat tangannya mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu seolah-olah dia sedang berkata kepada pemilik langit dan bumi. Ya Allah, ada makhlukmu yang lemah, tapi merasa berkuasa. Dapat melakukan tindakan semena-mena. Aku tidak bisa melawannya, maka aku serahkan urusannya kepada Engkau yang mengendalikan langit dan bumi. Allah, zat yang maha malu pada tangan yang terangkat lalu kembali sia-sia. Mendengar itu langsung. Maka ketika Nabi SAW mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, di antara wasiat Nabi kepada beliau adalah wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Kamu mesti hati-hati dengan doa orang yang merasa terzalimi. Sebab antara doanya dengan Allah tidak ada hijab sama sekali. Tidak ada apapun. Mesti kita melihat bagaimana seseorang ketika merasa berkuasa dia terbelenggu nanti pada hari akhirat. Yang membukanya adalah keadilan-keadilannya. Orang jika diamanahi dengan satu amanah lalu dia tidak menunaikannya dengan baik, maka itu adalah pengkhianatan terbesar. Itu adalah pengkhianatan terbesar dalam hidupnya. Kenapa? Dia diberikan kesempatan oleh Allah, tapi dia tidak gunakan itu. Makanya seorang pemimpin tidak akan tenang tidurnya kecuali dia memikirkan rakyatnya. Kita punya contoh yang banyak sekali dalam sejarah Islam. Ketika seorang pemimpin memikirkan rakyatnya, maka sejahtera. Allah melimpahkan kekayaan yang luar biasa bagi negeri ini. Betapa miris kita melihat ada anak-anak yang harus memungut sisa-sisa makanan untuk itu. Dalam Islam itu saudara, ada konsep yang sangat kuat dalam perlindungan sosial. Bahwa seseorang itu dijamin oleh walinya. Wali itu yang paling dekat dulu, ayahnya. Jika tidak ada ayah, saudaranya, pamannya, kakeknya. Terus begitu, ujungnya ke siapa? Tahu nggak? Ujung wali ke siapa? Pemerintah. Dalam urusan perwalian pun, jika tidak ada yang dekat nanti ujungnya ke pemerintah. Begitu juga dalam menanggung kehidupan. Seorang perempuan tidak punya anaknya yang mengurusnya. Suaminya sudah meninggal, orang tuanya apalagi. Siapa yang mengurus? Pemerintah yang mengurus. Tetapi betapa mirisnya kita kalau pemilik-pemilik kebijakan justru menzalimi, membuat kebijakan yang mencekik, lalu mereka mengadukan nasibnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasiat terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dua. As-salatu as-salah wa ma malakat aymanukum. Ingatlah salat dan ingat orang-orang yang di bawah kalian. Hamba saya kalian, karyawan kalian, orang yang kerja dengan kalian. Karena potensi untuk menzalimi kuat sekali. Kita merasa dia yang butuh sama aku. Ya Allah. Seenaknya akhirnya kita begitu. Ya. Salat adalah simbol tertinggi hubungan dengan Allah.
bagaimana kita memperlakukan orang di bawah kita adalah simbol kebaikan kita dengan sesama manusia. Masya Allah, tabarakallah. Padahal bukan cuma ada di Al-Quran aja Ustadz ya. Di pasal dan undang-undang juga sudah ada ternyata ya Ustadz. Ya? Itu bisa diperalat. Baik, terima kasih Ustadz Faris untuk penjelasannya. Masya Allah, sekali lagi boleh tepuk tangannya. Semangat buat kita semua. Semoga Allah kasih kita kesehatan, rezeki berlimpah dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Kita lihat tayangan lagi ya. Perjuangan menuju sekolah. Ini dia tayangannya, silakan. Ya Allah, semangat buat sekolah ya Ustadz Maulana ya. Rintangannya dilaluin ya Ustadz ya. Bener gak sih Ustadz kalau kayak gitu nanti Allah kasih keberkahan yang luar biasa banget dari langit. Karena usahanya, lelahnya, lukanya gitu Ustadz Maulana. Mohon penjelasannya Ustadz Maulana, silakan Ustadz. Aduh ya Allah, izin Ustaz Faris dan Ustaz Sam. Kalau berbicara pendidikan luar biasa ya Bu. Bu, Ya. Bu. Ketahuilah orang yang menuntut ilmu itu besar pahalanya. Siapa yang mendengarkan ilmu, maka lebih baik pahalanya daripada salat sunat 1000 rakaat. Membahas satu ayat, lebih mulia salat daripada salat sunat 100 rakaat. Jamaah. Orang yang menuntut ilmu, kelelahannya, keletihannya, itu ingat berguguran dosa-dosa padanya. Setiap langkahnya pahala, ampunan, derajat. 1, 2, 3. Pahala, ampunan, derajat. 1, 2, 3. Pahala, ampunan, derajat. Maka orang-orang yang berada dalam menuntut ilmu ada 5 keutamannya. 1, maka dia menuju jalan ke surga. Ibu-ibu yang dari Purwokerto, Banyumas datang ke sini, itu jalan ke surga. Yang kedua, orang yang menuntut ilmu berada dalam satu majelis akan mendapatkan ketenangan. 1, 2, 3. Ketenangan. Tenang itu. Apalagi ketika orang menuntut ilmu itu menegakkan agama. Ketahuilah, orang yang belajar, begadang, matanya terjaga-jaga, kayak ibu yang sekarang. Udah ngantuk. 10 jam naik mobil. Tahu nggak? Itu mata itu tidak akan menangis dari kemudian. Akan jadi saksi dari kemudian. Jamaah. Bukan hanya mendapatkan itu semua, tapi ternyata semenjak meninggalkan rumah, anak-anak tadi semenjak meninggalkan rumah sampai baliknya lagi terhitung pahala sholat. Pahala sholat. Yarfa'il allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Diangkat derajatnya. Semakin banyak ilmunya, semakin tinggi pahalanya. Tepuk tangan untuk guru-guru kita. Masya Allah, tabarakallah. Luar biasa ya, udah dapat tenang, dapat surga, dapat pahala sholat. Masya Allah, tabarakallah. Jamaah. Yuk kita masuk lagi yuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Langsung aja yang mau nanya boleh angkat tangannya. Karena ibu angkat tangannya terakhir. Ibu saya pilih. Oke, ibu sini. Namanya dia. Siapa? Ibu Sri. Tahu dari mana? Ibu-ibu teriak kok. Dijorok-jorokin ya. Silakan Bu, kasih salam. Nama ibu siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Perkenalkan, nama saya Sriatin dari Karangduren, Majelis Taklim Maisatur Rafiqah, Desa Karangduren, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. tepuk tangannya dong. Ibu mau nanya sama siapa? Saya mau nanya sama Pak Ustadz Arif. Masya Allah. Masya Allah. Ustadz nengoknya sampai ke sini loh. Allah. Ya Bu, deketin mic-nya Bu. Baik. Pak Ya, Ustadz, ya. apakah benar jika kita mengurus orang tua yang sudah pikun ataupun lanjut usia, ibarat kita merawat pintu surga, tapi gimana caranya agar kita sabar menghadapi orang itu, orang tua kita yang kadang-kadang membuat luka hati kita? Masya Baik. Allah.
Ustadz, ibunya segen sama Ustadz. Nggak ditatap Ustadznya. Lihatnya ke depan, Masya Allah. Wassalamualaikum. Makasih Pak Ustadz. Masya Allah, sama-sama Assalamualaikum Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bu, silakan duduk ya. Luar biasa. Silakan dijawab langsung aja Ustadz Faris. Allah. Kita ketika merawat orang tua, dia sudah pikun, sudah tua, makin rewel gitu ya. Itu sebenarnya kita sedang bercermin tentang kehidupan kita masa lalu tuh. Dulu ketika kita masih kecil kan kita juga begitu. Kita bangun tengah malam, kita ngamuk-ngamuk, kita ngompol, kita... Sekarang ternyata siklus itu kembali berputar. Tetapi jika kita adalah seorang ibu, seorang tua bagi anak-anak kita juga mesti sadar bahwa suatu hari kita juga akan berada pada fase itu. Kita ingin diperlakukan seperti apa, begitulah kita memperlakukan. Tapi tentang bakti kepada orang tua, ini ada satu hal yang paling penting yang perlu kita ingat. Apa itu? Bahwa berbakti kepada kedua orang tua itu bukan semata-mata karena kita membalas jasanya. Tapi karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Artinya, ketika orang tua karena keterbatasannya tidak memberikan hak yang layak untuk kita pun, kita harus tetap berbakti. Karena kita menjalankan perintah Allah. Begitu juga ketika kita berbakti, taat kepada pasangan, berbuat baik kepada istri, mendidik anak. Itu bukan balas budi, Bu. Kalau kita taat kepada suami karena balas budi, begitu uang belanja berkurang, pelayanan juga berkurang. Tidak. Kita bergaul dengan siapapun dalam hidup ini karena Allah, menjalankan perintah Allah. Maka ketika ibu kita dalam kesadaran penuh, masih sehat, atau ketika dia sudah sakit-sakitan dan mulai kembali pikun, justru di situ ujian yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang mukmin melihat itu bukan sebagai beban, tapi melihat satu kunci menuju surga. Raghima anfuh, raghima anfuh, raghima anfuh kata Nabi. Celaka, celaka, celaka. Sahabat tanya, siapa yang celaka ya Rasulullah? Man adraka walidayhi indal kibari kilaihuma au ahadahuma. Siapa yang mendapati kedua orang tuanya ketika sudah renta, baik salah seorang atau keduanya masih hidup semua, walam yadkhulil jannah, tapi dia tidak bisa masuk surga karena itu. Ini kesempatan sekali. Hidup di dunia sebentar, Bu. Bukan menyumpah orang tua, bukan Mas Soni, tapi berapa sih tinggal waktu umur itu? Tuh. Nanti untuk kehidupan yang kekal di akhirat, Masya Allah. Berarti yang menguatkan kita tuh sebenarnya kita mengamini karena itu adalah perintah Allah seperti Ustadz bilang tadi. Perintah Ustadz, ya. Allah. Terima kasih Ustadz Faris. Apapun kondisi orang tua kita. Masya Allah, terima kasih Ustadz, tepuk tangannya. Kita doakan orang tua kita sehat ya. Juga panjang umur dalam keberkahan. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu sudah bertanya. Terjawab? Alhamdulillah. Sekarang saya yang pilih. Ibu. Ya, silakan Ibu ikut saya. Hadap depan Bu, kasih salam, nama Ibu siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eti Ernawati, Majelis Taklim Maisyatur Rofiqoh, Karangduren, Sokaraja, Banyumas, Jawa Tengah. Tepuk tangannya dong, Masya Allah. Bertanya kepada Ustadz Syam, Boleh. Silahkan Ibu. ada nggak sih doa-doa yang apabila kita lagi capek banget, lelah, dan hati terluka sama semua ujian yang bisa sembuh kembali dan pulih hati kita supaya lebih ikhlas lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pertanyaannya Ibu. Silakan duduk kembali. Doanya ada Ustadz? Siap. Silakan Ustadz Syam. Baik, terima kasih Mas Soni, tabi guru kami Ustadz Maulana, Ustadz Faris, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan dalam sebuah riwayat, laisal musab man faqadal ahbab, innamal musab man hurrimat thawab. Bukanlah musibah orang yang terpisah dengan orang yang dicintainya, tapi musibah sesungguhnya apabila seorang mukmin terpisah dengan pahala-pahala yang banyak. Artinya, saat galau pun usahakan dapat pahala. Saat sakit pun usahakan dapat pahala.
pahala. Bagaimana caranya? Pelajari doanya saat terluka. Atau cegah luka itu dengan banyak-banyak berdoa. Di antara doanya, bacalah, kata Imam Nawawi dalam Al-Adhkar, Ashhadu an la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Sama-sama. Ashhadu an la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahumma dhhib Allahumma zhim anniyal hamma niyal hamma wal hazana. wal hazana. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Kasih, yang Maha Sayang. Dan ya Allah, hilangkanlah, hapuskanlah galauku, gundah gulanaku daripada perasaan bingungku, dan juga hilangkanlah susah dan sedihku. Cuma ada cara bacanya. Kapan bacanya? Setiap habis sholat pas salam. Fil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Taruh tangan di dahi, lalu usaplah wajah itu dengan membaca Asyhadu an la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahumma dhhib anniyal hamma wal hazan. Itu hilangkan susah dan juga sedihku. Gak bisa bahasa Arabnya, belajar dulu. Masih tetap gak bisa, pakai bahasa Indonesianya saja. Doa yang pertama. Doa yang kedua, banyak-banyaklah beristighfar. Kenapa? Satu zikir yang tidak boleh dalam 24 jam tidak ada satu kali pun beristighfar, yaitu istighfar. Dalam seorang mukmin mesti istighfar setiap hari, karena Nabi saja yang tidak ada dosanya itu beristighfar sampai 70-100 kali. Maka kita yang penuh dengan dosa mesti banyak-banyak beristighfar. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Banyak istighfar. Kemudian yang ketiga doanya apa lagi? Banyak baca hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalau dalam kitab Kaifa Takunu Ghaniyya disebutkan baca 450 kali. Kalau udah sedih banget, kalau ada masalah berat banget, baca sebanyak 450 kali hasbunallah wa ni'mal wakil. Sekali duduk ya. Oke, sekali duduk. Sekali duduk, satu majelis. Abis sholat gitu. Kapan aja, yang Kapan penting jangan bergerak, jangan batal wudhu sebelum selesai 450 kali dalam kitab Kaifa Takunu Ghaniyya. Masya Allah, terima kasih Ustaz Ya. Syam untuk penjelasannya. Tepuk tangannya dong. Terjawab Ibu. Alhamdulillah. Jamaah jangan takut gak bertambah ya, karena lelahmu terhitung. Jangan takut gak sampai lukamu tersampaikan di langit. Jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.